langsung saja ingin bertanya soal untuk pembukaannya terkait dengan latar belakang ataupun geografi pendidikan ayahanda dulu. Oh gitu ya. Latar belakang pendidikannya, lalu jabatan apa saja yang pernah ayahanda terima di Muhammadiyah. Yes. Di Bima. Iya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kunjungan dan kehormatan untuk berbagi-bagi informasi tentang Muhammadiyah ya. Nama kita Syatul Ahmad. Jadi kita pendidikan terakhir IKIP Pramuka Jakarta tahun 1979. Ya. Bahasa Arab kita, kalau yang tentang bahasa Inggris. Jadi kalau itu bicara bahasa Inggris, saya bicara bahasa Arab. Iya, jadi gitu. Kita langsung datang begitu tamat ya tahun 79 tahun 80 baru berkenalan dengan Muhammadiyah kita. Sebelum itu belum berkenalan dengan Muhammadiyah karena kita ini adalah dari kecil, dari PGA dulu kita tahun 74 tamat ya, kita sudah bergerak di bidang dakwah. Jadi kemana-mana kita pergi bertanya tentang organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah. Begitu datang di Bima ya sudah ketemu dengan Muhammadiyah tahun 80. Iya, orang tua kita langsung karena kita sudah dilihatnya memang sudah bergelut di dakwah ya, mereka menjadikan kita sebagai anggota Muhammadiyah, diberikan kartu Muhammadiyah, lalu mengajar di SMA Muhammadiyah. Lalu dalam tahun itu juga 80 kita disuruh aktif di Muhammadiyah di tingkat PDM ya, pimpinan daerah Muhammadiyah kabupaten. Dulu belum ada kota ya, belum. Jadi pertama kita jadi anggota pimpinan, kemudian jadi wakil sekretaris sekitar 15 tahun ya. Iya. Kemudian jadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah 2000 sampai 2010. Jadi 2 periode kita. Ya. Sampai itu kita kepala Muhammadiyah, tapi diperbantukan artinya kepala SMA negeri yang diperbantu Muhammadiyah 5 mulai tahun 1993 sampai 2015. Ya 20 lebih tahun sampai pensiun. Sampai pensiun. Jadi dalam kegiatan itu di samping PDM kita kepala sekolah, kita rintis pondok pesantren Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah itu. Atas rahmat Allah di pondok itu kan hanya dari modal di SMA kita dirikan MTS Muhammadiyah, Aliyah Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah. Jadi dari satu sekolah melahirkan 3 sekolah sampai sekarang masih. Lalu cara kita berpikir itu bahwa Muhammadiyah ini hidup kalau tingkat cabang segala macam kan tidak begitu bergerak. Jadi harus kita gerakkan di amal usaha. Jadi anak-anak yang mulai kelas 2 MTS itu sampai kelas 3 Aliyah SMA, kita coaching mereka menjadi dai di sini di sekolah di pondok ya. Lalu kita kirim
mereka itu ke seluruh kabupaten. Mereka kita yang kirim sekitar 200 orang. Ya, jadi satu kampung itu ditekuni 1 pekan. Kalau mestinya 10 satu kampung itu 10 itu anak kita yang di sini penuh satu pekan. Rolling lagi. Daerah tuh Iya, di kecamatan rolling. Anak jalan kaki. Tidak ada duit. Masya Allah. Udah di gunung-gunung itu udah pakai kaki dan sepeda. Iya. Jadi antar kampung jalan kaki. Tidak dikasih bekal. Udah ikhlas. Ikhlas saja berangkat dari sini Niat. pergi ke tempat lalu untuk makan nanti masyarakat tanggung. Iya. Tapi ini ada kesan. Setelah kita melakukan itu beberapa tahun ya, jadi Muhammadiyah itu kelihatannya besar. Padahal anak-anak kecil ceramah, anak-anak kecil, tapi karena semua mereka itu penuh sekabupaten ini, kelihatannya dikuasai. Strategi dakwahnya tuh menyebar gitu. Dia sampai Mabes itu datang di kita, Mabes Polri. Kenapa tuh? Ya kan Bima itu kan daerah yang dinamis dalam Islam ya. Mereka kan datang di Pak Muhammadiyah besar. Saya ketawa aja. Dia besar Pak, saya bilang begitu. Nggak tahu ada anak kecil. Gimiknya gitu ya. Ada anak kecil. Iya. Sampai saya punya obsesi. Saya berobsesinya mencetak 50 magister pergerakan. Sehingga Bima ini menjadi Muhammadiyah seluruhnya. Jadi orang pergerakan 50. Jadi Bima itu sendiri. Sedangkan anak MTS saja yang angkat suara, Bima itu dianggap kuat. Padahal baru PS. Tapi setelah jadi banyak dokter ini macet dakwahnya. Macet dakwahnya malah. Iya, ini dokternya sudah banyak, medisnya sudah banyak, tapi kan tidak dibentuk mereka. Jadi mereka ini bukan melalui proses pembentukan sebagai orang pergerakan. Jadi ente juga ini kalau tidak dibentuk sebagai orang pergerakan Dari awal. sandangan magister dokter tapi mati itu. Iya. Tapi itu dibentuk. Baru dia bisa menjadi orang pergerakan. Dari muda gitu. Dari muda. Jadi itu kan kenyataan. Saya bilang Rektor Entek Malin, Pasar Gani, ya kan? Itu anu di saya itu dia. Iya, saya bilang ente itu Pasar hebat di sini. Tapi untuk kita tahu bahwa Muhammadiyah pernah 2 kali mengangkat di Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah diangkat di judul besarnya. Tablik Muhammadiyah di persimpangan jalan. Waduh, dalam banget. Cuman sampai di persimpangan jalan. Saya bilang kan, Anda hati-hati, besar itu Anda universitas, tapi Muhammad santri di dalam. Bicara dengan dokter itu juga, ada dokter apa itu orang Bima Geologi itu, Mulis. Yang di Muhammadiyah juga Universitas Muhammadiyah. Iya, di sana BPH dia. Oh iya, di dalam direktorat. Iya, ya, dosen Unram. Iya. Kemudian ada juga 3 kali itu. Ada kan Anda baca surah Muhammadiyah. Ya. Kadang-kadang keluar di sana. Saya lihat Muhammadiyah sudah membuka diri untuk menunjukkan bahwa dia dalam keadaan galau dalam dakwah. Persimpangan jalan. Ya, Persimpangan jalan. ya. Kayak lebih ke mati suri gitu. Tidak juga. Contohnya seperti ada anak ini ya. Atau yang saya bilang tadi. Saya di IAIN itu punya 8 dokter sekarang. Dokter 8, dokter agama semua. Tapi yang tergerak hati untuk dakwah itu baru 2-3 orang. Magisternya seluruhnya, tapi hanya 2-3 orang tergerak hati untuk dakwah. Yang
tergerak hatinya itu memang dari dulu sudah Muhammadiyah atau Kita juga tidak tanya latar belakang mereka, kan mereka baru ketemu dengan kita. Iya. Itulah maksudnya dakwah Muhammadiyah itu dalam keadaan terancam. Orang Muhammadiyah juga besar-besar, cendekia, tapi hatinya tidak tergerak menjadi orang bergerak. Pergerakan. ya tidak sesuai dengan tujuan yang dicetuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Iya, ucapan kita sih kita bergerak dalam bidang dakwah. Ayat yang dibawa cuma wataku minkum umatun itu aja. Kuntum khairu ummatin, setelah itu ayatnya tidak ada. Padahal banyak. Ayat itu 6.660 ayat. Iya, betul. Tapi 2 ayat itu aja paling al-maun. Iya. Nah, itu artinya keadaan dakwah kita seperti itu. Dalam tanda tanya saat ke depan. Nah, kembali lagi lah kegiatan kita ini. Nah, jadi polanya sekarang waktu yang kita kerjakan itu ya. Sebagai intermezzo. Yang kita kerjakan itu kan jadi antara amal usaha dengan organisasi harus begini dia. Seimbang. Iya. Berbarengan. Berbarengan. Kalau jalan sendiri-sendiri amal usaha cuma bicara duit saja, mati Muhammadiyah. Atau orang Muhammadiyah bicara kekuasaan karena dia bukan organisasi, mati Muhammadiyah. Iya. Jadi kita mengemban misi. Ya, itu yang kita lakukan sehingga Muhammadiyah jadi besar. Tapi juga mereka di apa itu ya, diawasi yang intelijen. Apa itu kecurigaan dari intelijen? Oh, sehingga banyak. diawasi. Apalagi di Bima kan, Iya. orang jika tidak suka Islam kuat pangkas, tapi pangkasnya di belakang, tidak di Tidak di depan layar. Tidak di- Tidak diperlihatkan di depan. Iya. Ya, jadi mereka tidak mau itu Islam kuat. Ya. Jadi tantangannya kita ini, tantangannya adalah membina keluarga, membina amal usaha, kemudian berjalan di tengah-tengah kekhawatiran orang, supaya kita rahmat kita ini bukan mau mencungkil balikan keadaan, kita membawa rahmat. Untuk masyarakat. Untuk dan negara. Nah, itu ya tadi kan saya itu sudah awalnya seperti itu. Lalu saya ambil strateginya, dakwah itu tidak hanya di Bima, tapi harus diambil dari Sumba dan Flores. Jadi Sumba dan Flores itu harus digerakkan di Bima dakwahnya. Kita ambil orang di sana, untuk dididik gratis di sini. Iya, Beasiswa. gratis. Iya. Tapi setelah kita dapat M 2010 ya nggak jalan lagi. Udah mati ya gitu. Nggak jalan lagi sudah. Malah anak yang sudah itu suruh bayar kembali. Saya bilang, ya sudah lah sampai mereka yang berkuasa itu mereka sudah selesai. Ya itulah keadaan. Jadi keadaan internet juga ini, umpama sekarang Pak Rektor ente kan, Iya. Pak ini bisa bicara dengan Pak Satu di Bima itu. Apa program disuruh tanya saya di Bapak? Tanya besok. Iya. Tanya. Bagaimana pengembangan misi Muhammadiyah di daerah minoritas seperti Florida Sumba yang ditekel oleh Umuh Mataram? Apa yang dilakukan? Kalau Bapak tidak berpikir tuh jadi rektor. Jangan juga begitu. Artinya supaya dimasukkan dalam agenda gitu. Ya, soalnya dilihat tuh dakwahnya sampai Pulau Sumbawa saja. Iya. Lihat gitu Iya ya. dimasukkan dalam agenda itu Iya, gitu ada loh. sampai Pulau Sumbawa saja. Iya. Padahal kan yang penting dakwahnya kan di daerah Minoritas, minoritas. Yang ya. penting yang diislamkan kan Iya, di sana. jadi begitu. Rekrut orang di sana apa kasih beasiswa dia.
coaching di sini, lempar kembali ke sana. Iya. Itu cara supaya berpikirmu. dia Iya. berdakwah di daerahnya gitu. Seharusnya begitu sebenarnya. Memang begitu. Iya. Jadi itu cara berpikir kita. Tapi mati sudah selesai, tidak jalan lagi. Iya. Ya biasa kita berpikir ya udah selesai masanya sudah selesai. Kita usul pada orang mau didengar syukur dan mau didengar juga sabar. Kalau bisa terlalu repot-repot kita kan. Tapi sekarang saya kan di BPH di sini, di BPH ya, di IAIN University. Saya tawarkan kembali sekarang, udah bikin program untuk pengembangan dakwah. Nah, jadi bicara tantangan tadi ya. Anda tahun 89 sudah besar. 9 belum. Kalau kita angkatan 2000-an. Oh iya. Kecil. Belum lahir. Belum lahir kayaknya. Belum nikah mama juga kayaknya orang tua. Nikah kayaknya saya. Belum ketemu mungkin. Oh 89. Oh iya belum. 89 itu kan memang itulah tantangan kita. Kita dijebak. Dulu ada peristiwa Lampung ya tahun sekian. Ini Hendro Priyono jadi Oh, yang anunya dulu itu. Soal rasis itu. Iya disukan begitu ya di Lampung ya. Pak Hendro anunya apa Garuda hitamnya dulu ya. Lalu kejadian di sana karena orang pemerintah di sini tidak suka terhadap Muhammadiyah yang kelihatannya sudah maju, dibikin acara. Mereka bikin latihan, dikatakan orang mau dia berontak. Itu kan jahatnya luar biasa. Padahal nggak ada. Mau disuting, apa-apa. nggak ada orang. Iya. Isunya aja dibesarkan gitu ya. Ditangkap semua itu orang Muhammadiyah. Iya, tangkap. 36 masuk penjara. Ya, 36 orang. Muhammadiyah. Iya, Itu tanpa diadili dulu. diproses. Tapi mereka begitu nangkap, mereka akan dipenjara sekian tahun. Sudah ditentukan. Udah masuk duluan. Iya. Belakangan baru diadili. Iya. Iya. Lalu ceritanya setelah orang di penjara 13 tahun dibebaskan bahwa mereka tidak salah. Udah dimasukin penjara baru dinyatakan tidak salah. Begitulah itu manusia itu. Oh. Iya. Penjarain dulu. Udah dipelajarin dulu baru diadili. Begitu. Nah kita termasuk target. Ya, tapi Allah kasih sayang sama kita. Orang itu datang itu operasi intelijen gitu. Mengatasnamakan dai dari usaha. Kita pikir ini bukan dai. Itu pas orde baru ya. Orde baru tahun 89. Iya, orde baru. 98 Kenapa baru bubar orde baru? Iya, 10 tahun sebelum bubar. Terus saya kasih tahu teman-teman, ini kalau Anda mengikuti kegiatan mereka ini, Anda akan dipenjara. Oh enggak, orang bagus bicaranya Pak. Jangan. Casing aja. Jangan saya bilang. 2 bulan, itu bulan Desember, bulan Februari, kejadian di sana mereka ditangkap semua. Setelah itu Februari, diproses di Kodim, saya dipanggil. Iya. Kamu tahu kan? Oh saya tidak tahu Pak, orang gerakan ini. Tapi kamu kan ikut pengajian, orang datang di sekolah kan? Jadi itu cara orang operasi intelijen namanya. Maksudnya tuh dituduh radikal gitu. Mereka kirim orang, kemudian bicara yang kencang, lalu merekrut orang-orang itu. Setelah orang-orang mereka yang tadi hilang pergi, ini yang ditangkap. Yang istilahnya lebih ke provokatornya tuh Hilang dia. Nggak tahu hal ini ditangkap gitu. Iya. Memang begitu caranya. Dan itu caranya itu sampai selamanya itu caranya seperti itu. Jadi kita jaga di belakang, jaga di depan, jaga di belakang Iya, juga. Betul. Jangan sampai ada yang terprovokasi Iya. atau terhasut. Saya bilang penyusup. udah betul itu orang itu salah paham agama Pak Sugeng.
Enggak, itu orang subversif. Dia bilang, saya tidak tahu politik Pak. Saya bilang, iya, proses di Kodim atau politik saya bilang. Terus kamu harus datang wajib lapor. Mengapa tidak lapor terhadap orang yang merongrong negara? Salah kamu situ. Wajib lapor saya. Salahin ayah anda Iya. karena nggak melapor. Nggak lapor. Pacaran orang. Padahal mereka yang hasut gitu. Iya. Gimana caranya? Itu. Saya beli drum band. Waduh, Jogja. drum band. Sampai ke drum band gitu. Ya, beli drum band di Jogja. Kirim istriku 1 bulan kamu belajar di sana. Setelah pintar baru pulang dengan alat. Artinya dakwanya dengan drum band gitu, dengan kesenian gitu. Iya, jadi maksudnya orang Bima kan drum band itu masih jarang ya. Iya, iya betul. Apalagi kampung. Iya, Sudah iya. setelah datang turun keliling kabupaten, pukul sepanjang jalan itu orang lari semua melihat. Iya, penasaran. Sudah hidup Muhammadiyah. Hanya gara-gara drum band. Bawa bendera Muhammadiyah, bersatu peleton bendera Muhammadiyah, 1 pelet merah putih. Iya, 2 peleton, 30-30. Drum band di depan. Ya, Iya. keliling. Sampai kadang-kadang orang, maaf ya, orang kalau di kampung di Jaya segala macam itu mandinya enggak Iya, iya. pakai. Oh, enggak mandi begitu lari lagi. Mau pakai dulu langsung ya. Iya. Kan itu suara drum band. Karena baru juga. Baru dengar. Nggak pernah dilihat gitu. Baru. Sudah hidup kembali. Masih. Orang tidak bisa dilarang. Orang cuma melihat ini. Ya. Jadi itu tantangannya sebenarnya. Jadi makanya kita Muhammadiyah kan kita udah jalannya ramah, tapi digerakkan untuk konfrontatif. Jadi orang-orang tidak bisa berpikir terpancing. Terjadi berulang-ulang, terjadi kasus apa di Mabin Hatab ya, di segala macam itu. Ya, jadi itu masalah tantangan dakwah. Jadi yang kita alami di Bima. Tapi tidak cukup itu mereka itu. Oh, kita kan, tapi Allah itu anu ya, Maha Kuasa. Kita apel. Padahal mereka itu kan mau Iya, kalau berkumpul tuh pasti apel lapangan merdeka. kumpulan ya, ya. Apel lapangan merdeka. Ini dihadapi pemerintah sebelumnya, Polrinya, Dikbudnya, semuanya, ya sudah. Pada hari apel kita mengadakan apel juga di sana. Di malam itu bilang, jangan apel Pak, besok enggak apel nanti apa berkah. Oh enggak, ya hadir di lapangan. Kalau ada mereka datang, kita pulang. Mereka tidak datang, ya apel kita. Cuma takut-takutin aja. Cuma ditakutin aja. Lalu kita apa? Pawai lagi, ya. Pawai ya sekarang ya. Iya, sekarang. Start di lapangan merdeka sampai Diraba, jalan kaki pakai drum band. Seluruh perguruan Muhammadiyah sekabupaten kumpul. Lalu mereka ada lari maraton di tengah-tengah kita. Itu hal yang belum pernah terjadi di Enggak pernah terjadi. Lari maraton mereka, mancing supaya kita marah dan berkepuk. Oh enggak, saya bilang apapun yang melakukan jalan saja. Jangan usah tengok-tengok. Iya, iya. Tidak goyah. Iya. Jangan sampai begitu sampai ke sana angkut pakai trek enggak boleh berhenti di sana. Jalan terus. Iya. Lalu setelah itu besok panggil kodim. Dipanggil lagi. Panggil apa kodim. itu tugasnya? Iya. Ya, bagus kamu. Mari apa itu namanya. Tapi bendera yang putih aja. Di bawah anak muslim, hampir jatuh. Kamu salah. Salah lagi. Dicari kesalahannya. Orang nggak bisa kontrol Iya, iya. Padahal belum jatuh juga, cuman Belum. rendah aja. Iya. Artinya nggak disengajain. Jangan Iya, SD. Iya, kan. Tidak, saya bicarakan tantangan ya. Iya, iya. Lalu setelah itu kan udah, artinya mereka tidak bisa ada kita.
agenda membubarkan Muhammadiyah. Setelah ditangkap orang-orang tadi, Muhammadiyah dibubarkan. Pak Pujo dulu begini, sempat dibubarkan. mau dibubarkan. Mau belum. Lalu mereka sebenarnya sudah kumpulkan cabang-cabang di Mio 3. Kemudian rapat dengan Udin kalau tidak salah pada saat itu. Ya hanya dua yang tidak setuju cabang tidak bisa karena kami ada aturan. Kami kembali dari pimpinan. Kemudian mertua saya itu ketua PDM Haji Tayyip Abdullah. Minta penjelasan beliau. Gimana? Kalau salahnya terhadap pemerintah, mereka diproses orang Muhammadiyah. Kalau salahnya pada Muhammadiyah yang ngurus, bukan pemerintah. Kasih tahu itu dari. Terus di mana? Nah terus malam berikutnya ini Hadi namanya masih hidup dia. Pergi ke rumah salah seorang pimpinan Muhammadiyah, dia cerita kan. Tapi saya duluan datang di sana. Duluan datang di rumah Pak Dr. Jufri ya. Lalu datangnya Hadi, langsung dia cerita begini Muhammadiyah ini Pak harus diganti segala macam. Ya dia bilang begitu kan. Jalan dengan anu dan dia. Ya ini orang mau ditangkap nih ini. Ya termasuk Pak Satur itu Pak. Dia saya ada duduk di samping. Oh enggak salah. Lalu dia bilang ini Pak Satur. Oh iya. Padahal ada orang yang dia nggak tahu. Kita kenal dia. Oh iya. Nggak kenal sebelumnya. Kita kenal. Paginya dia ke sekolah. Kamu kasih tahu itu taruhannya mati. Iya. Oh, saya harus kasih tahu. Sebab harus saya sekretaris harus menyelamatkan saya. Tanggung jawab. Iya. Dia bilang begitu. Pulang dia. Dipanggil nanti saya lagi. Oh, Gini. Kamu bagaimana merubah pengurus Muhammadiyah? Oh, enggak bisa Pak. Muhammadiyah ada aturan. Kalau Bapak mau merubah silakan sendiri. Saya tidak bisa. Oh, kamu masih muda dia bilang. Tapi kamu harus tahu, saya kan baru pulang dari tim. Kalau ada yang nantang di sana malam-malam sambil pakai helikopter saya jatuhkan dia. Waduh. Urusan Bapak ini. Iya. Itu diancam begitu tuh ayahnya tetap jalan gitu. Iya kan masih muda. Waduh, iya masih jiwa muda lah gitu ya. Iya kan masih muda. Itu urusan Bapak sebelah. Udah Pak, ini Jumatan, bisa mau Jumatan, saya mau pulang. Ya silakan. Ya enggak ada apa-apa juga. Dari Allah. Jadi artinya dakwah ini menghadapi tantangan. Ya. Tapi tantangan sekarang tidak seberat dulu. Iya, betul. Eksternal itu. Internal lebih berat sekarang. Betul. Karena melawan dari Menyadarkan malam. orang. Betul. Orang Muhammadiyah yang sudah merasa diri Muhammadiyah, tapi bukan bergerak di Muhammadiyah, bukan menggerakkan Muhammadiyah. Iya, Itu bukan susah pergerakan. dirubah itu. Istilahnya sudah saudara sendiri tapi agak melenceng. Iya. Iya. Itu keadaan kita sekarang. Betul. Di mana-mana itu, termasuk di perguruan tinggi NT itu, Iya. di Mataram itu. Banyak. Iya. Ya. Ya kan besar itu umum Iya. toh. Tapi bagaimana dakwahnya? Jangan Banyak. tidak. Banyak yang Muhammadiyah tapi jiwanya tidak Benderanya, benderanya saja. integritasnya, Belum tentu ya, masih dipertanyakan. yes. Kemarin saya kumpul dengan dosen-dosen senior di STI kan. Ya karena jiwa dakwah itu masih jalan saya. Pak, kalau Bapak menulis, saya bilang kan menulis dulu pemahaman judul, pengertiannya apa, segala macam kan. Ya, Bapak kasih menulis ya. Nah, kita bilang itu ke dosen senior. Ya. Pernah nggak Bapak begitu tentang Allah Akbar? Allah Akbar. Beraja ya. Yang Bapak ucapkan 94 kali satu hari satu malam. Pernah berpikir nggak? Wah, nggak pernah berpikir kita. Satu contoh kan?
Cuman Allah Akbar dulu Allah nih Akbar ya, karena diperintah sholat ya kita Iya. ucapkan aja. Iya. Itu kan kalau Bapak tidak menulis tentang persoalan masyarakat, Bapak tidak dituntut oleh Allah. Tapi Allah menuntut Bapak mengucapkan Allah Akbar tidak paham. cuman paham. Iya. Jadi Bapak sudah jadi cendekian, tapi cara beragamanya masih seperti orang kampung. Dalam juga. Iya itu. Dan memang begitu. Perlindungan, iya. Memang begitu Yang kan? perlu direnungi Iya. juga oleh cendekiawan Iya. Muhammadiyah. Cendekian Muhammadiyah. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar tuh. Belum Alhamdulillah, belum Iya, segala macamnya. Masih Belum. dasarnya dulu Allah Akbar. Allahu Akbar aja kan? Belum yang kajian-kajian yang lain. Persoalan kita di sini. Jadi kita ini sebenarnya sudah hidup juga dalam suasana yang tidak disukai Muhammadiyah, yaitu apa itu taklid, cuma ngucapin doang, tapi tidak paham secara mendalam, tidak dipikirkan secara mendalam Maknanya. maknanya. Iya, itu tantangan. Tantangan kita juga generasinya. Tapi dakwah kita terus berjalan sekarang. Saya tetap mendorong STI dan IAIM harus punya desa binaan khusus. Karena Anda ini adalah magister, doktor, harus membina desa khusus yang sebagai pilot proyek. Masing-masing institusi, 1 atau 2 desa. Baru bisa dilihat bahwa Anda bisa kerja dalam dakwah. Penyebaran dakwah Muhammadiyah. Iya, pilot proyek. Nah, Anda bisa tanya rektor Anda itu. Apa ada nggak desa pilot proyek kita Pak dibina oleh universitas? Oh, enggak ada. Bapak masih ketinggalan juga. Udah berpikir Muhammadiyah. Ya. Hmm? Iya. Sekarang kalau ditanya Pak, seperti apa sih hidup bermasyarakat Muhammadiyah itu? Kita ini lihatlah desa yang hasil kerja Muhammadiyah mana? Yang pure Muhammadiyah. Iya, mana? Tidak bisa dipilih karena tidak pernah ditekan. Tidak peduli itu, artinya kan tidak peduli. Yang diperjuangkan hal itu saja. Desa doang itu, ya. Baru desa ya. Baru desa. Baru desa, Bukan belum kecamatan, bukan kabupaten, bukan kota. provinsi itu. Iya. Gimana Iya, betul. provinsi Ya. kotanya? Belum. Itu kita. Jadi kita ini benderanya tinggi, tapi kerjanya. Benderanya saja gitu yang Bendera dibakar. dakwahnya. Iya. Bendera yang lain sih sudah tinggi gitu. Jadi itu dalam dakwah ini Kiai Dahlan itu cuma kita sebut-sebut aja, tidak terlalu diikuti. Pak Kiai Dahlan kan kumpul orang yang miskin 6 orang, kasih makan, kasih pakai, begitu orang Muhammadiyah sekarang udah kaya. Iya. Berapa puluh miliar uangnya sekolah Anda? Iya. Berapa yang digunakan untuk bina desa? Tidak ada. Kasih tahu itu ibunya, ibu dosen ente itu. Wah, kamu ngajarin saya lagi nanti. Pesan dari ayah Anda Syakur. Tapi memang harus begitu. Harus begitu. Real. Iya. Iya. Jadi kita sekarang ini tetap kita gerakan. Cabang harus ada, PDM harus ada desa binaan khusus cabang. Harus dibina khusus. Kemudian kita akan dikelola di MUI juga. Jadi kita kerjasama dengan Muhammadiyah, kerjasama dengan lain. Ada desa binaan khusus. Itu dakwah. Mudah sekarang. Kita sudah Apalagi kaya dengan teknologi. mudah sekali. Cuma kemauannya. Iya. Kemauannya kurang. Jadi dakwah masih jalan di mana? Ya jalan pincang-pincang lah kalau Muhammadiyah. Iya pincang-pincang. Jadi kita sudah punya fasilitas, hampir punya mobil semua anak muda itu. Iya. Iya. Dosen-dosen itu. Kita dulu tuh charter bemo atau jalan kaki. Iya, seperti tadi jalan kaki. Itu aja ya. Sekarang Penuh dengan keterbatasan lah punya dulu. kendaraan semua. Duit ada, jaringan ada. Teknologi SDM semakin ada. canggih. Ada semua. Yang Yang tidak ada kemauan. Kemauan. Iya. Kemauan. Iya. Jadi itu tantangan untuk kita. Kemauan. Malah sekarang Kesadaran. mengajarkan
bagaimana supaya kita bisa jadikan Pastor Muhammadiyah ini jadi DPR, jadi ini, jadi itu. Oh sudah rusak. Itu sekarang jadi itu. Nah, jadi itulah. Nah, jadi catatan dakwah kita di Bima untuk Muhammadiyahnya pincang, tidak jalan dengan dinamis. Ya, jadi cabang-cabang kurang berjalan dengan baik, amal usahanya tidak bisa menggerakkan masyarakat kegiatan-kegiatan dakwah hanya dengan fokus di ya. Ya, kadang-kadang ada juga bulan Ramadan itu pergi khotbah ya, tapi tidak permanen selama 1 tahun. tidak masif, Tidak masuk. Ya, ini digerakkan. Tapi tetap ada unsur-unsur yang memotivasi terus. Selalu tetap ditekankan. selalu berkiprah Insya Allah. di Indonesia gitu. Iya. Lalu Anda kan ada buku juga kalau sejarah tulisan Jurdia. Baik. Banyak Jurdia. Tapi Anda cari sendiri itu bukunya. Ada 3 sudah 4 5 buku tentang Muhammadiyah di Bima ini. Tulisan Dr. Jurdia. Siapa dia? Nah, ada. Ya ada sih, saya 2-3 tapi saya enggak buku lah. Saya sangka Anda ada datang. Itu saya siapa. Ya dicari aja kalau di Jurdia ya. Referensi ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya aja ya. Ya. Maghrib Apa lagi? itu Apa lagi? yang tahu. Jabatan sekarang jabatan pekerjaan. Oh saya masih di BPH, ketua BPH. Ketua BPH. Sekarang sedang diintis lagi ketua BPH Universitas Muhammadiyah Bima. Oh iya, ini yang baru nih ya. Ya sedang berusahakan. Oh iya. Kalau yang sekarang ini STI dan IAIM ya. Ya Ini kita tadi gabung nih. ya kita rangkap ya jadi ketua BPH-nya. Kalau boleh tahu alamat ini Ini Kelurahan Jatiwangi nih. Kelurahan Jatiwangi di RT saya RW 4. Ya RT 12. Iya. Kalau Pasar Gani macam-macam tuh lah disebut itu. Ya lah jangan saya aja. Ada mobil dulu ya. Ya. Nanti saya sama Pak Satur Pak Bapak. Ini disampaikan. Iya. Jadi itu lebih kurang mungkin saya cipta mungkin tidak fokus ya. Tapi intinya dakwah seperti itu. Iya, tak. Ya. ada naik turunnya kan. Naik turun sekarang dalam keadaan turun. Kita Seperti tadi Untuk generasi sekarang gitu. Pincang. Gimana caranya untuk ya, meningkatkan lagi. tapi tantangan seperti tadi ya. Tantangan karena orientasi daripada warga dan orang-orang kader-kader baru ini ya sudah agak keluar dari melenceng. Ya. Jadi Muhammadiyah Perlu jadikan sebagai sarana diluruskan. mobilitas. Jadi demikian. Terima Yang kasih kurang banyak. berkenan, kita mohon maaf Iya, tidak terima ada kasih. minum-minum di rumah Nggak saya. apa-apa. Cukup juga di Nggak lantai, apa-apa ya, tidak Anda. ada kursi di sini. Ya, Pengalamannya udah luar biasa yang kita saya terima kasih. lakukan. Ya, atas kegiatan. Mau diizin untuk foto dokumentasi. Foto buat dokumen.